Oke, yuk kita selami bareng sebuah kisah yang luar biasa tentang perjalanan mencari ilmu. Ini tuh sebuah pengembaraan yang jadi bukti kalau rasa haus akan pengetahuan itu bisa menembus batas apapun termasuk kemiskinan dan jarak. Inilah dia, kisah sang perpustakaan berjalan. Semuanya berawal dari sebuah ramalan yang cukup misterius. Ini datang dari seorang ulama besar di Magelang, Mbah Dalhar. Beliau bilang ke santri-santrinya, besok akan datang kitab banyak. Nah loh, apa atau mungkin siapa ya yang beliau maksud? Pertanyaan ini jadi pembuka kisah kita. Cerita kita mulai dari Banten di tahun 1926. Di sana lahirlah seorang anak bernama Muhammad Dimyati. Beliau lahir di keluarga yang ya bisa dibilang sangat sederhana. Kondisi finansial yang sulit ini buat banyak orang mungkin udah jadi alasan buat menyerah, tapi tidak untuk beliau. Abuya Dimyati ini ngelihat dunianya dengan cara yang beda. Buat beliau, keterbatasan finansial itu bukanlah tembok. Sama sekali bukan. Itu cuma ya jalan yang memang harus dilewati. Semangatnya buat belajar itu nggak pernah padam, justru malah makin berkobar-kobar. Perjuangan pertamanya dimulai dari angka ini, 6 km. Coba bayangin deh, itu jarak yang harus beliau tempuh setiap hari. Jalan kaki cuma buat sampai ke pesantren pertamanya. Ini bukan sekedar perjalanan fisik loh, tapi ini adalah langkah pertama dari sebuah komitmen seumur hidup. Terus bekalnya apa buat perjalanan ini? Cuma 2 liter beras. Udah itu aja, coba deh kita renungkan. Memulai sebuah pengembaraan ilmu yang begitu besar hanya dengan bekal seminim itu. Ini nunjukin tingkat kepasrahan dan fokus yang wah, luar biasa. Dan yang bikin kita lebih tercengang lagi, beliau cuma punya 1 setel pakaian, 1 baju lengan pendek, dan 1 sarung hitam. Dengan modal inilah, beliau melangkah maju, membawa harapan dan rasa haus akan ilmu yang nilainya jauh lebih besar dari semua harta di dunia. Nah sekarang, kita masuk ke babak selanjutnya, yaitu perjalanan formal beliau, atau yang biasa dikenal sebagai rihlah keilmuan. Dimulai pada tahun 1942, ini adalah masa di mana beliau benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk berpindah dari satu guru ke guru lainnya, demi ilmu. Di pesantren, dedikasi Abuya Dimyati ini benar-benar teruji. Jadi, karena nggak punya kitab sendiri, beliau bakal nunggu teman-temannya tidur pulas dulu. Baru deh, beliau diam-diam pinjam kitab mereka buat belajar di bawah cahaya lampu yang temaram sampai larut malam. Sisa waktunya, beliau habiskan buat berzikir. Kecerdasannya itu menonjol banget sampai-sampai gurunya sendiri sering minta beliau buat gantiin ngajar di kelas. Perjalanan Abuya nggak berhenti di Banten aja. Rasa hausnya akan ilmu itu membawa beliau berkelana jauh, melintasi pulau, menghadapi berbagai macam tantangan, dan bertemu dengan ulama-ulama besar pada masanya. Lini masa ini nunjukin betapa luasnya perjalanan beliau. Puluhan tahun dihabiskan buat pindah-pindah tempat loh, dari Banten ke Pasundan,